Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Didin Wahidin. Saya berkampus di STAI Dr. KH Mutakin Purwakarta, dan saya di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Untuk semester saya baru semester 3 karena memang di Komunikasi Penyiaran Islam ini baru ada 2 angkatan karena memang terbilang jurusan yang baru. Untuk Himakopi itu sendiri, Himakopi itu ada singkatan dari Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam. Himakopi sendiri didirikan atas dasar usulan dari seluruh mahasiswa yang memang perlu untuk membentuk organisasi di lingkup jurusan. Maka kita pada bulan Oktober, bertepat pada tanggal 11 Oktober, kita mengadakan musyawarah jurusan yang mana dihadiri oleh seluruh mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan di musyawarah jurusan Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, alhamdulillah saya terpilih dan diamanati oleh mahasiswa untuk menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam periode 2016-2017. Adapun untuk visi misi Himakopi periode 2016-2017 yaitu membangun Himakopi yang progresif visioner. Nah, adapun visi tersebut ada sebuah harapan khususnya dari saya pribadi bahwa memang Himakopi ini harus bisa progresif dan juga mempunyai visi yang jelas dan terukur. Mengapa? Karena memang Himakopi ini baru terbangun dan kemudian Himakopi ini baru ada. Artinya kita harus sama-sama membangun dengan jelas dan dengan terukur sehingga Himakopi bisa berjaya. Adapun misi ada 3 poin. Yang pertama, membangun kapasitas intelektual dan wawasan yang luas bagi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam STAI Dr. KH Mutakin. Nah, maksud membangun kapasitas intelektual dan wawasan yang luas ini karena memang mahasiswa sekarang itu tidak bisa atau tidak hanya sebatas belajar di kelas atau di kampus saja secara kajian intelektual dengan dosen-dosen yang hanya di lingkup internal kampus. Tetapi memang wawasan ini harus dibangun karena begitu banyak ilmu di luar sana yang harus kita ketahui dan juga agar kita mampu memahami bagaimana keadaan sosial pada waktu itu. Untuk poin kedua, bahwa mengembangkan skill mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam sesuai minat dan bakat yang dimiliki di bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Mengembangkan skill di sini bahwa memang mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam itu harus mampu mengembangkan, juga harus mampu mengelola berbagai media dan sebagainya untuk komunikasi dan dakwahnya itu sendiri, yang mana pada waktu ini kita tidak hanya bisa berbicara tentang kapasitas secara teoritis saja, tetapi memang skill juga harus dibangun. Seperti misalkan kita buat pelatihan-pelatihan yang berkaitan di bidang komunikasi dan penyiaran Islam, itu sangat penting. Yang terakhir itu poin nomor 3, yaitu kita sama-sama bekerja sama dengan
lembaga-lembaga, baik itu sesama lembaga kemahasiswaan, ada BEM, ada jurusan-jurusan yang lain, maupun lembaga di internal di kampus itu sendiri, dan juga lembaga-lembaga di luar, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga yang berkaitan dengan komunikasi dan penyiaran Islam. Adapun untuk program kerja di sini saya membagi dua kategori. Kategori pertama yaitu harapan saya adalah membangun skill mahasiswa itu di lingkup kajian. Mengapa kajian penting? Karena memang kajian itu adalah sumber utama bagaimana wawasan intelektual, kemudian kritis, mahasiswa menjadi kritis dan sebagainya, dan ini harus dibangun. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kajian-kajian, walaupun memang kajiannya baru dasar, tapi mudah-mudahan ini menjadi bekal awal. Kajiannya itu adalah thinking skill yang kita sudah berjalan jauh-jauhan. Adapun untuk kategori kedua yaitu ada pelatihan-pelatihan, atau memang mahasiswa ini harus bisa memanfaatkan sumber-sumber komunikasi ataupun sumber-sumber untuk jadi bahan dakwah kita. Untuk pembekalan skill itu sendiri, saya lebih condong kepada pelatihan-pelatihan. Adapun bentuk-bentuk pelatihan ini banyak. Yang pertama bisa berkenaan dengan jurnalistik, kemudian publikasi, kemudian juga pelatihan-pelatihan MC, kemudian tulis menulis dan sebagainya. Nah, ini sangat penting bagaimana kita memahami bahwa sesuai dengan teori komunikasi, bahwa komunikasi itu menyampaikan pesan. Artinya dalam proses penyampaian ini kita memerlukan media-media, ataupun juga kita harus memahami bagaimana komunikasi ini bisa tersampaikan dengan apa yang dituju. Dia tetap mengajar pada tempat dia mengajarnya, guru pembimbingnya melihat bagaimana dia mengajar di sekolah. Ya, untuk harapan saya sendiri bahwa guru mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam supaya lebih kompak, lebih semangat lagi, semangat membangun hima kopi, dan semangat juga memperbaiki diri supaya memang kita menjadi insan yang berkualitas. Adapun untuk teman-teman atau adik-adik yang memang sekarang sudah mau lulus atau sudah lulus dari tingkat SLTA sederajat, silakan mungkin ada yang berminat di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, silakan masuk saja ke jurusan komunikasi dan penyiaran Islam di STAI Dr. KHJ Mutakin Purwakarta.